Ini adalah mata-mata secret di sekolah. Guru memikir dia bodoh jadi guru memukul di kepala dia dengan tongkat. Tiba-tiba ada suara dan guru langsung jatuh. Dia melihat itu adalah guru jadi berhenti. Kemudian memijat untuk guru. Dia adalah mata-mata dari Korea Utara yang bersembunyi di Korea Selatan. Pada hari pertama, dia datang ke sekolah, kelihatan dia sangat aneh, jadi semua teman di kelas tertawa. Ji-Hon pergi ke tempat duduk. Kelompok gangster di sekolah juga datang ke tempat dia untuk menunjukkan kekuatan. Tangan dia baru pegang bahu Ji-Hon, dan ditendang. 1 detik kemudian, dia harus menahan, identitas tidak dapat diungkapkan. Tetapi setelah keluar sekolah, Ji-Hon langsung menjadi seorang mata-mata sangat dingin, naik motor seperti terbang di jalan. Mencari tujuan, tekan bel, pintu baru dibuka, dia terus-menerus memukul. Dia sangat cepat sehingga lawan tidak bisa kembali. Dengan cepat ditekan ke tanah, orang itu masih ingin menyerang Ji-Hon dengan pisau tetapi dia bisa menghindari. Kemudian dia tendang di kepala dia lalu dia masuk ke kamar kecil. Dia melihat diri dia di cermin dengan mata sedih, kembali di sekolah, kelompok gangster menggertak teman, mereka membuang sampah pada dia, lalu tepuk tangan. Ji-Hon diam saja, dia mendekati teman dan mengambil sampah dari tanah, ekspresi yang sangat dingin. Setelah itu, mereka mengantar teman itu ke kamar ganti pakaian, buka amplop di tangan dia. Dalam itu adalah uang, mereka sangat senang, sudah ada uang untuk makan dan bermain. Gadis itu menangis dan minta tolong, dia bekerja sangat rajin baru mendapat uang ini. Menolong mereka kembali, mereka merobek baju dia. Tiba-tiba semua diam, Ji-Hon buka pintu dan masuk, melihat keadaan gadis itu dan ekspresi menjadi dingin. Dia langsung memukul mereka, pukul sampai patah semua tulang. Mereka berlutut di tanah dan menangis. Ketika Ji-Hon melihat mereka begitu, dia baru berhenti, dan kembali kelas. Kepala kelompok gangster juga mulai takut dia, bahkan dia tidak berani untuk melihat di mata Ji-Hon. Pada saat makan di kantin, mereka tidak bisa memakai sendok untuk makan. Mungkin mereka belum benar takut, masih mau balas dendam lagi. Tetapi ketika Ji-Hon datang, semua buru-buru berdiri. Dia berkata tidak mau masalah dengan mereka lagi, semua akan berhenti di sini. Setelah mendengar kata-kata itu mereka langsung takut dan khawatir. Tidak berani untuk berbicara. Untuk berterima kasih Ji-Hon, gadis itu mengantar dia berjalan-jalan di Seoul. Gadis itu bertanya Ji-Hon mau ke negara mana, dia menjawab dia mau kembali Korea Utara. Karena di sana ada keluarga dia, adalah adik perempuan dia, sekarang dia disandera oleh organisasi. Ji-Hon berharap cepat selesai bekerja di sini dan pulang dengan adik. Tetapi semua tidak sederhana. Ji-Hon menerima misi yang sangat sulit, membunuh mata-mata di kelas tinggi yang telah mengalami ratusan perang. Mengapa seorang mata-mata dari Korea Utara ke Korea untuk melakukan misi ini? Yang pertama, dia datang ke toko lotere dan memberi lotere ke pemilik toko, bilang sinyal koneksi, lalu tiket lotere akan dicetak dan dia dapat HP, kemudian telepon untuk pesan sebuah kue yang memiliki pistol dan sekantong peluru. Ambil pistol dan siap menembak, mulai bertindak. Misi ini adalah membunuh mata-mata dari organisasi lain. Dia mengikuti tujuan dan menghentikan di lampu merah. Tiba-tiba dia ambil pistol, pria itu cepat menginjak gas dan pergi. Ji-Hon langsung mengikuti dan menembak di ban mobil, mobil kehilangan kendali, menabrak rintangan di jalan. Dia menurun motor dan siap membunuh tetapi banyak orang sedang berfoto, dia harus berhenti. Dia langsung pergi, misi gagal. Kemudian pria itu mulai menyelidiki tentang Ji-Hon. Pria datang ke apotik untuk mencari informasi tentang Ji-Hon. Ibu sangat takut dan bilang tempat dia sedang tinggal, lalu langsung dibunuh. Kemudian mereka datang ke rumah Ji-Hon, pemilik sedang mendengar musik. Ketika dia melihat dan siap bertanya, tiba-tiba pria itu dengan mata dingin cepat menembak dia, lalu pria itu duduk di sofa dan menunggu Ji-Hon. Ketika Ji-Hon buka pintu dan masuk, dia merasa aneh. Dia berjalan dengan lembut. Saat dia melihat orang duduk di sofa, orang itu sudah lepas baju dan siap bertarung. Dua orang adalah mata-mata profesional, sekarang tidak tahu siapa menang dan kalah. Dia memiliki banyak pengalaman tapi tidak kuat. Ji-Hon lebih kuat, dia ambil kabel listrik dan tercekik. Dia mengeluarkan pisau dan menikam Ji-Hon, kemudian menikam di paha dia. Kemudian cepat membunuh dia, tugas ini sudah selesai. Lalu potong saluran gas, panaskan pisau, membakar tempat ini. Selanjutnya dia harus menghancurkan sarang musuh. Pada saat ini mereka sedang berurusan dengan berlian, siap membawa ke organisasi, tiba-tiba Ji-Hon datang. Semua orang panik, kepala gangster mau mengambil tas dan berlari. Tiba-tiba sebuah granat meledak dilempar dan semua diledak dari berlian sampai tangan tugas sudah selesai tetapi sekarang baru mulai bahaya.
Atasan mengatur agar dia naik kapal untuk kembali ke rumah. Tetapi kapten kapal menikam Ji-Hon. Kelihatan dia sangat kasihan. Ji-Hon menghindari serangan kedua, lalu dia ditekan ke dinding. Ji-Hon bertanya dia mengapa. Dia berkata tidak ada mata-mata yang bisa kembali rumah setelah selesai misi. Organisasi berharap semua diam selamanya. Setelah mendengar cerita itu, Ji-Hon membunuh dia dan menangis. Hati penuh dengan kebencian, atasan tahu Ji-Hon masih hidup, langsung minta dia ambil berlian untuk tukar dengan adik perempuan. Ji-Hon tahu itu adalah perangkap. Tetapi dia tidak ada pilihan lain, sekarang adik ditangkap oleh mereka. Pria ini sedang melempar berlian. Berlian jatuh di lantai. Sebelum 1 hari, dia masih duduk di kelas, guru panggil dia untuk menjawab pertanyaan, dia masih bingung. Dia pelan-pelan berdiri dan menjawab, dengan sikap percaya diri dari seorang jenius, bahkan dia menjawab banyak solusi. Guru sangat kaget, teman di kelas juga bingung dan mengagumi dia. Tetapi sebenarnya, mahasiswa ini adalah mata-mata. Dia diatur untuk belajar di sekolah ini dan melakukan misi. Tujuan adalah merampok berlian dan membawa kembali negara. Karena adik dia diculik jadi dia tidak berani menolak misi. Tidak terduga, misi sudah selesai dan mereka mau membunuh dia. Sekarang dia harus memberi berlian jadi dia baru selamat adik. Ji-Hon pergi sendiri ke tempat itu. Dia melempar berlian, menembak mereka dan dia sudah luka. Tetapi masih menyerang, dia buang tas, tempat ini langsung meledak. Semua mata-mata di sini dibunuh. Dia mengantar adik berlari, tetapi jatuh. Atasan siap menembak dia, tetapi tidak bisa. Setelah itu, dia mau ambil pistol tetapi dia ditembak. Orang ini sudah gila, Ji-Hon berani buang berlian dia harus membunuh Ji-Hon untuk balas dendam, anjing, kurang ajar, mati saja. Pada saat orang itu siap menembak, polisi Korea Selatan datang, dia memaksa mereka untuk menyerah. Pada saat ini, Ji-Hon mengerti dia sudah hilang negara dan keluarga. Dia hanya mau membunuh orang ini untuk balas dendam jadi dia langsung menembak orang itu. 2 orang juga ditembak, polisi bantu Ji-Hon keluar, tetapi dia tidak bisa tahan lagi. Tidak bernafas lagi, film sampai di sini saja. Film ini sedikit rumit, kalau Ji-Hon bisa hidup dan membawa berlian pulang neraka, itu saja sudah baik. Mengapa harus membunuh dia? Apakah Anda memikir organisasi sangat bodoh? Oklah, film sudah habis. Sampai jumpa lagi.